Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri adalah Sherin Fedra Ananda selaku moderator, dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Syifa Aulia. Kami di sini akan membahas tentang praktik hukum bisnis syariah dalam perekonomian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Prila atas kesempatannya kami dapat berpresentasi, dan langsung saja kepada Syifa Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sherin yang telah memberikan kesempatan pada kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai pegadaian syariah. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian gadai syariah. Nah, pengertian gadai sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Untuk transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rohan. Ar-rohan sendiri adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Nah, ar-rohan ini dalam bahasa Arab itu adalah ad-subut wa ad-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Pengertian gadai ar-rohan dalam hukum Islam atau syara adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Jadi gadai sendiri ini dalam arti singkat yaitu jaminan sejumlah harta yang nanti bakal dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut ketika sesudah ditebus. Next. Selanjutnya yaitu sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah itu ada dua, yaitu yang pertama pegadaian secara umum dan sejarah pegadaian syariah. Kita masuk ke dalam sejarah pegadaian secara umum. Nah, gadai ini merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama nih dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai ini yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Tapi di Indonesia sendiri, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dalam jaminan barang bergerak. Nah, berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian itu dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Liening. Lembaga kredit ini dengan sistem gadai pertama kali hadir di Indonesia pada saat Vrije Oost-Indisch Compagnie atau VOC datang di Nusantara ini dan berkuasa. Tapi ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800, maka usaha pegadaian dimaksud diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya sejarah pegadaian syariah. Nah, tadi setelah diambil oleh Hindia Belanda, seiring dengan perjalanan waktu, pegadaian negeri tersebut semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan monopoli.
Selanjutnya yaitu sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah ini di Indonesia nggak bisa dipisahin dari kemauan warga Indonesia sendiri, terkhususnya masyarakat Islam, untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah. Nah, dari hal tersebut, pihak pemerintah dan DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, di bawah undang-undang tersebutlah maka terwujudnya lembaga-lembaga keuangan syariah atau disebut LKS. Nah, pada awalnya nih sebelum itu munculnya lembaga perbankan syariah, yaitu kayak Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan yang lain-lain. Usaha lembaga keuangan syariah itu dimulai dari PT Bank Muamalat Indonesia beraliansi dengan Perum Pegadaian. Nah, setelah dibentuknya kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu Perum Pegadaian sebagai kontributor sistem gadai, nah BMI-nya itu sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dana. Jadi aliansi kedua pihak tersebut melahirkan unit layanan gadai syariah atau sekarang disebut cabang pegadaian syariah. Oke, boleh di next, Cerin. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akad dalam pegadaian syariah. Akad dalam pegadaian syariah ini ada dua, yaitu ada akad rohn dan akad ijaroh. Yang pertama ada akad rohn. Rohn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, dengan akad inilah pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau atas utang nasabah. Mayoritas ulama ini berpendapat bahwa rukun ron, yaitu yang pertama adanya jaminan berupa barang atau harta yang disebut marhun. Selanjutnya adanya utang atau marhun bi. Dan adanya sigoh atau kesepakatan antara rohin dan murtahin. Dalam melakukan transaksi ron. Nah, yang terakhir adanya akidah. Ini kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang menyerahkan barang atau rohin dan pihak penerima barang atau murtahin. Jadi udah paham ya teman-teman, kalau yang menerima barang itu disebut murtahin dan yang menyerahkan barang itu disebut rohin. Selanjutnya ada akad ijaroh. Akad ijaroh ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Nah, melalui akad inilah dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Rukun-rukun ijaroh ini ada 4, yaitu 1. Pelaku akad. Pelaku akad yaitu mustajir atau penyewa, adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir atau mu'ajir atau pemilik, adalah pemilik yang menyewakan aset. Yang kedua, objek akad yaitu ma'jur atau aset yang disewakan. Yang ketiga ada ujroh atau harga sewa. Yang keempat adalah sigot yaitu ijab dan qabul. Boleh di next. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu landasan hukum. Nah, landasan hukum ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijma ulama. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, untuk landasan hukum tentang pergadaian syariah ini ada di surat Al-Baqarah ayat 283.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'ad billadzi tumina amanatahu waliyan nakillaha rabbah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Nah, selanjutnya ada hadis tentang pegadaian sendiri ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali bin Ali bin Hoshram berkata, keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amashi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada ijma ulama. Nah, jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Karena hal ini dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Nah, cocok nih dengan tadi yang sudah dibahas di dalam hadis tersebut. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Yaitu fatwa terkait pergadaian syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional menurut fatwa DSN MUI _3 _2002 nomor 25 tentang RON harus memenuhi ketentuan umum, yaitu yang pertama nih, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang dilunasi. Yang kedua ada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik RON. Jadi tadi kan yang kedua marhun dan manfaatnya. Maksudnya ini marhun dan manfaatnya itu tetap menjadi milik RON. Karena pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin RON. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan penyimpanan. Nah, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban RON. Namun dapat dilakukan juga oleh murtahin atau si penerima barang. Sedangkan biaya dan pemelihara penyimpanan tetap menjadi kewajiban RON. Nah, selanjutnya yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Jadi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang terakhir yaitu ada penjualan marhun. Nah, penjualan marhun ini, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Oke, next. Kita ke pembahasan yang terakhir yaitu proses peminjaman untuk pegadaian syariah. Yang pertama itu ada ketentuan umum, untuk melakukan proses peminjaman. Yang pertama ada pada proses awal rohin mendatangi kantor pegadaian syariah dan melakukan beberapa prosedur. Selanjutnya menyerahkan selanjutnya yaitu tadi kan sudah ketika datang ke kantor pegadaian syariah itu melakukan beberapa prosedur seperti menyerahkan fotokopi KTP, terus juga memenuhi marhun atau barang jaminan, terus membuat surat kuasa, mengisi formulir, menandatangani akad, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kemudian setelah melakukan beberapa prosedur, kemudian barang jaminan gadai diserahkan kepada petugas atau petugas penaksir. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya, apakah layak untuk digadai atau enggak, dan ditetapkan juga harganya. Selanjutnya yaitu dalam tahap penetapan jumlah pinjaman atau marhun bih
terdapat beberapa proses perhitungan. Ada beberapa proses perhitungan. Selanjutnya yaitu penetapan biaya ijarah atau biaya ijazah simpan berdasarkan jenis marhun. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya rohin atau yang menggadaikan dapat mengambil uang pinjaman atau marhun bih di petugas bagian kasir setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya ijarah atau jasa simpan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan tentang asuransi syariah akan saya bahas. Langsung saja kepada poin yang pertama, itu ada pengertian. Asuransi syariah atau takaful, takmin, tadamun ialah usaha saling tolong-menolong serta melindungi sesama melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI 21, DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 tentang pedoman umum syariah asuransi syariah, ialah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Nah, perusahaan asuransi syariah sendiri ialah sebagai operator atau pengelola yang melakukan pengelolaan dana atau tabaruk dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka. Atau bahasa lainnya itu ialah sharing risk. Pada praktiknya ini, dana tabaruk ini yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi syariah hanya digunakan untuk 4 hal, yaitu ujrah, santunan asuransi atau klaim resiko, membayar reasuransi, dan surplus underwriting. Prinsip asuransi syariah adalah tolong-menolong atau takaful atau ta'wun, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan, serta memberikan rasa aman kepada mereka ketika terjadi resiko di antara pesertanya ini. Oleh karena itu, proteksi syariah dapat memperkuat rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong bagi para peserta dalam konsep sharing risk. Sejarah asuransi syariah. Nah, asal-usul asuransi syariah ini tumbuh dari budaya suku Arab, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebutnya ialah akilah. Nah, akilah ini apa sih? Nah, akilah ini mengandung arti saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban ini akan mendapatkan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh atau yang disebut dengan akilah. Nah, akilah ini mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam kasus tersebut ini yang tentang akilah, Nabi Muhammad ini pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya adalah sebagai berikut. Berselisihlah 2 orang wanita dari suku Zail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin dalam kandungannya. Nah, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Nah, dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki yang melakukan pembunuhan. Dari hadis riwayat Bukhari. Nah, praktik akilah ini pada zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Terdapat kemungkinan seorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban, sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Nah, prinsip akilah ini memang didasarkan kepada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang, sehingga akilah ini menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.
Nah, menurut buku Dictionary of Islam yang ditulis oleh Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku lain, maka pewaris korban ini akan dibayarkan sejumlah uang darah atau diat. Nah, diat ini digunakan sebagai kompensasi nih, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan al-akila ini ialah denda, sedangkan makna al-akil adalah orang yang membayar denda. Nah, beberapa ketentuan sistem akilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial ini dituangkan oleh Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah. Oke. Pembahasan selanjutnya ialah aturan dalam asuransi syariah. Nah, asuransi pun halal nih dalam Islam sesuai fatwa MUI dan juga Al-Quran, asalkan memenuhi kriteria yang saya akan sebutkan di antaranya beberapa ini di bawahnya. Yang pertama itu ada berlandaskan pada prinsip syariah. Nah, asuransi ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Asuransi tidak diperbolehkan menggunakan akad jual beli karena asuransi tidak memiliki wujud. Yang kedua ialah tidak boleh mengandung perjudian atau maisir. Nah, asuransi ini juga tidak boleh mengandung unsur judi atau maisir. Contoh unsur judi yang tidak diperbolehkan ialah ketika nasabah tidak mengalami resiko sama sekali, namun tetap membayar premi. Maka pihak asuransi yang diuntungkan. Atau nasabah ini mendapatkan ganti rugi dengan nominal yang cukup besar, padahal baru membayar premi beberapa kali. Nah, unsur spekulasi ini yang sangat tinggi ini diharapkan oleh agama. Dan juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang ketiga adalah tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Bagaimana hukum asuransi menurut agama Islam masih menjadi pertanyaan nih. Namun pertanyaan ini terjawab berdasarkan sumber Al-Quran dan fatwa MUI. Asuransi diperbolehkan asalkan tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang keempat ada bebas riba. Asuransi ini juga menjadi halal ketika dalamnya terdapat unsur riba. Riba sangat diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah tidak diperbolehkan mengandung unsur riba. Yang kelima, ada barang yang terkandung harus bebas maksiat dan tidak haram. Barang yang diasuransikan ini juga harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu barang bebas maksiat dan juga tidak haram. Yang keenam, ada menggunakan unsur tolong-menolong. Unsur yang diperbolehkan dalam asuransi syariah adalah unsur tolong-menolong. Asuransi harus menggunakan unsur tolong-menolong antar umat dan tidak mengharapkan keuntungan sama sekali dalamnya. Yang ketujuh ada resiko dan keuntungan yang didapat dimiliki bersama. Salah satu pihak tidak boleh mengalami untung atau rugi sendiri gitu. Melainkan harus bersama-sama. Artinya segala resiko dan keuntungan harus ditanggung bersama. Tidak boleh ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan akibat asuransi. Yang kedelapan ada premi atau dana kontribusi tidak hangus. Asuransi syariah juga mensyaratkan bahwa premi atau dana kontribusi yang disetorkan ini tidak boleh hangus. Jika hangus, maka unsur asuransi yang diperbolehkan dalam Islam ini tidak terpenuhi. Yang kesembilan ada instrumen investasi sesuai syariat Islam. Asuransi yang mengandung unsur investasi diperbolehkan, asalkan investasi syariat dan goro ini tidak diperbolehkan. Yang ke-10, ada pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Dana yang masuk ke dalam perusahaan asuransi harus dikelola secara transparan dan diketahui secara pasti oleh nasabah. Tidak diperkenankan adanya unsur sembunyi-sembunyi yang merugikan salah satu pihak. Yang ke-11, ada salah satu bentuk muamalah. Asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang merupakan bagian dari muamalah. Muamalah tersebut harus disesuaikan dengan prinsip dan kaidah Islami. Dan yang terakhirnya adalah sesuai dengan akad dalam asuransi syariah. Kriteria terakhir asuransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah asuransi yang menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa jenis akad yang diperbolehkan dalam asuransi syariah antara lain adalah akad tabaru, akad tijarah, dan juga akad wakalah bin ujrah. Materi selanjutnya ada akad yang digunakan pada asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah adalah keterkaitan antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi. Akad dalam asuransi syariah bahkan secara tegas menolak unsur perjudian atau maisir, penipuan atau gharar, riba, penganiayaan atau zulum, dan suap atau risuah, serta barang haram dan hal-hal yang terkait dengan maksiat. Nah, beberapa akad yang digunakan yang sudah disebutkan tuh ya tadi, mungkin ada yang beberapa di sini ada yang belum mengerti ya atau belum tahu gitu akad-akadnya. Nah, beberapa akad ini yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan hukum asuransi syariah mengikuti yang pertama itu ada akad tijarah yang tujuan komersial, yaitu dengan melakukan investasi dari premi nasabah. Yang kedua ada akad tabaru
yang dilakukan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Dan yang ketiga ada akad wakalah bin hijrah yang memberikan wewenang kepada penyedia asuransi dalam mengelola dana proteksi atau investasi milik nasabah. Nah, ada dalil yang terkait dengan asuransi syariah. Itu yang pertama, ada berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwa kita sebagai manusia ini harus saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan menjauhi segala hal-hal yang membawa keburukan dan juga yang dilarang gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga harus bertakwa kepada Allah, sungguh karena siksaannya itu berat. Yang kedua ada Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Nah, sama nih ya, memiliki diibaratkan kita tidak boleh meninggalkan seorang yang dalam kesulitan. Kita harus menolong, dan juga kita sebagai manusia kan tidak bisa hidup sendiri ya, jadi kita harus saling tolong menolong. Dan juga jelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, barang siapa melepaskan diri dari seorang muslim atau suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Ini dijelaskan ya oleh dalam hadis tersebut, jika kita melakukan sebuah kebaikan dan juga kita menolong sama, maka kita juga akan dilepaskan dari kesulitan. Nah, materi yang selanjutnya ialah fatwa yang terkait. Fatwa yang terkait dengan bisnis asuransi syariah. Pada dasarnya asuransi syariah ini justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip dalam agama itu sendiri. Ya, sebabnya mulai tahun 2001 MUI ini mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Nah, ada beberapa nih fatwa MUI dalam pertegas kehalalan asuransi syariah. Yang pertama itu ada fatwa nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pendauman umum asuransi syariah. Dan yang kedua itu ada fatwa nomor 51/DSN MUI /3/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang ketiga itu ada fatwa nomor 52/DSN MUI nomor 3/2006 tentang akad wakalah bin ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dan yang keempat ada fatwa nomor 53 DSN MUI /3/2006 tentang akad terbaru pada asuransi. Nah, ada ringkasan yang tertuang dalam fatwa MUI ini mengenai asuransi. Yang pertama itu ada bentuk perlindungan. Dalam menjalani kehidupan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memerlukan adanya perlindungan atas resiko buruk yang mungkin terjadi. Nah, asuransi syariah ini hadir dalam bentuk perlindungan terhadap harta dan juga jiwa seseorang. Yang kedua ada unsur tolong-menolong. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 21/DSN MUI /10/2001 menyebutkan bahwa di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong antara sejumlah pihak dalam bentuk dana tabaruk yang sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga ada unsur kebaikan. Setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau tabaruk. Nantinya jumlah premi yang terkumpul akan digunakan untuk kebaikan dan membantu peserta lain yang terkena risiko. Yang keempat ada berbagi resiko dan keuntungan. Resiko dan keuntungan pada asuransi syariah dibagi rata ke seluruh peserta yang terlibat dalam investasi. Hal tersebut tidak cukup adil untuk seluruh pihak karena menurut MUI asuransi tidak boleh dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Yang kelima ada bagian dari bermuamalah. Manusia tidak akan pernah lepas dari muamalah. Nah, menurut MUI ini asuransi juga termaksud bagian dari muamalah karena melibatkan orang lain dalam hal finansial. Aturan dari muamalah ini harus disesuaikan dengan syariat Islam. Dan yang keenam ini ada musyawarah asuransi. MUI menegaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau tidak terjadi perselisihan dalam proses asuransi, maka akan diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah jika di antara keduanya tidak ditemukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah,
Nah, ada juga di dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan. Menurut pasal 1 nomor 1, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi takafuli di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana atau tabaru. Pasal 1 nomor 2, perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga ini ada pasal 1 nomor 3, nasabah adalah orang atau badan yang menjadi nasabah program asuransi dengan prinsip syariah atau perusahaan asuransi yang menjadi nasabah asuransi dengan prinsip syariah. Nah, pelindungan yang ditawarkan melalui asuransi syariah ini sudah jelas bahwa hukumnya ialah halal sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Di samping memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua produk syariah ini dijalankan mengikuti syariat-syariat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT beserta dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita paparkan ini bermanfaat dan juga dapat diambil pelajarannya. Jika ada kritik saran, boleh langsung diberitahukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.